adalah umat yang terbaik. Penjelasan daripada umat yang terbaik ini dalam 70 ayat panjang lebar dijelaskan. Disebut sebagai umat yang terbaik karena kita ini adalah dai dan daiyah. Kita adalah semua kita, setiap person dari kita ini dilantik Allah menjadi penyeru kebaikan. Yang nama sifat dai itu laki-laki. Kalau wanita namanya daiyah. Sifat seorang dai dan daiyah ini jangan mencari suasana kebaikan. Karena kalau kita mau cari suasana kebaikan, kebaikan yang sempurna hanya milik Allah dan Rasulnya. Sebagai seorang dai dan daiyah, ini termasuk buat Mbak Eci dan yang lain-lain, jangan punya prinsip saya mau cari lingkungan yang baik saja. Akhirnya menghindarkan teman-teman yang tidak baik. Padahal sifat seorang dai di lingkungan yang tidak baik, dia berusaha sekuat tenaga merubahnya agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang baik. Ustaz, anak mau tinggalnya di lingkungan pesantren aja Ustaz. Kenapa? Capek kalau di lingkungan umum, yang ngeselin, yang nikam dari belakang, yang udah ditolong ngomongin, yang minjem kagak bayar, yang kalau dipinjemin jilbab maunya jadi miliknya. Akhi, bagaimana bisa sabar kalau kita berkumpul sama orang-orang yang tidak menguji kesabaran kita? Jadi kita yang menciptakan suasana, bukan kita yang tersuasana. Ustaz, anak ini kalau mainnya dengan pemabuk biasanya ikut-ikutan mabuk loh Ustaz. Bentar nih Mas. Ustaz, anak biasanya nih kalau suka main sama orang-orang nakal jadi ikutan nakal. Anak kalau berteman dengan Fulanah binti Fulan, anak jadi begini. Itu apa? Itu ahli ibadah namanya. Tapi seorang doa, seorang penyeru kebaikan, Ustaz, anak kalau berteman dengan pemabuk-pemabuk, peminum minuman keras, alhamdulillah mereka ikut mau salat Ustaz. Anak kalau berteman dengan, mohon maaf, ibu-ibu yang suka begini-begini, alhamdulillah ibu-ibu tuh kalau anak datang dia malu ngomongin orang Ustaz. Ini daiyah. Bukan apa, menghindarkan suasana yang tidak baik, tapi merubah suasana yang baik dengan kemampuan yang Allah berikan dan tawajuh kepada Allah. Dengan apa? Dengan memohon raja dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa, maksud bolak-baliknya dinilai pahala. Kalau masalah hati ini kan yang penting hatinya. Ustaz anak punya rumah miring nggak apa-apa, yang penting hatinya saja diluruskan. Kalau hatinya sudah, iya Bu, Ustaz anak punya suami kok kayak gini, nggak apa-apa, yang penting hatinya aja diperbaiki Bu. Kalau hati sudah baik, ini lihat suami kita ini nggak ada lagi yang paling tampan kecuali suami kita. Tapi kalau hatinya nggak pernah puas, serius loh Bu, ibu-ibu ini kayaknya nih suka bertengkar perang badan sama bapak. Hati. Jadi Beci paham ya? Pertanyaannya paham? Ini pertanyaan sebetulnya sudah 2 kali ditanyakan. Kemarin sama tanyanya. Dan sekarang lebih kuat. Jangan apa, takut dengan suasana. Oh yang kemarin nanya, Anda minta maaf. Ya kan berkaitan dengan kesabaran. Ini ibu Arzanda, Ustaznya aja di debat. Ini berkaitan dengan kesabaran. Nih coba, Ustaz Anda nggak betah tinggal di Atlanta, Anda mau ke California. Nanti di California lain lagi masalah. Ustaz Anda nggak mau di California, Anda mau ke SF San Francisco. Ustaz di San Francisco juga nggak betah, suasananya begini Ustaz. Mohon maaf Ustaz, ada kampung LGBT di sana. Pindah lagi nanti kemana? Ke San Bernardino. Nanti nggak betah lagi. Maka apa? Kalau cari tempat yang betah, Bu, Pak, Anda garis bawahi. Orang yang beriman hanya betah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abili sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang yang asing.
Jangan rasa kita orang yang berdomisili dimanapun kita berada. Merasa kita ini hanya sekedar transit, hanya sekedar lewat. Tempat kita yang kekal abadi insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga begitu. Bu, jangan pernah merasa jadi orang Atlanta, tapi ngerasa saya hamba Allah yang kalau sekarang umur 50 tahun, ikut Rasulullah tinggal 13 tahun lagi. Mudah-mudahan husnul khatimah, akan kembali kepada Allah, kekal di dalam surga. Karena mau cari tempat yang betah. Kalau sampai ibu dan bapak mendapatkan tempat yang betah di dunia ini tanda kalau ibu tidak yakin kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat namanya Zaid ibnul Harithah. Nabi SAW sedang istirahat di masjid. Beliau sedang istirahat di masjid, Nabi masuk. Dibangunkan sama Rasulullah. Ya Zaid, kaifa asbahta? Nabi tanya, gimana kondisi kamu pagi ini? Zaid mengatakan, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan. Aku dalam kondisi beriman yang sempurna, ya Rasulullah. Ajib, kata Nabi. Tapi setiap ucapan kudu ada buktinya. Kalau bahasa Betawi itu kudu artinya labuda. Labuda itu bahasa Arab. Artinya apa? Kagak bisa kagak. Ente bilang ente cinta sama Allah, apa buktinya? Ini apa jawaban Zaid? Panjang jawabannya. Anda nukil beberapa jawaban. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, azabat nafsi hanya dunia. Saya udah gak betah lagi tinggal di dunia ya Rasulullah. Ini sifat orang yang beriman. Gak betah, beda ya, gak betah dengan frustasi. Udah, daripada gak bisa bayar hutang, udah bunuh diri aja. Ini frustasi namanya. Ini tepatnya di dalam neraka. Tapi gak betah, badannya di dunia, tapi hatinya rindu bertemu dengan Allah. Badannya di dunia, hatinya rindu bertemu dengan Rasulullah. Kalau yang ibu-ibu apa nggak pengen ketemu, lihat bagaimana sih Ummahatul Mukminin, pengen tahu Khadijah kayak gimana sih wajahnya, Aisyah yang mendapatkan ridhonya Allah, yang susah payah menuntut ilmu dan meriwayatkan ratusan ribu hadis dari Rasulullah, bagaimana? Pengen lihat wajahnya Sumayyah yang pernah ditombak kemaluannya karena mempertahankan imannya, kayak gimana sih? Ini apa? Azabat nafsi anid dunya. Jadi mau tempat, mau lingkungan, mau pergaulan, untuk orang yang beriman semuanya sama. Ustaz, antum ini paling betah di mana? Selama di dunia Anda nggak ada tempat yang Anda betah. Anda betah nanti kalau Anda Masya Allah dapat kapling, bisa bersama Rasulullah di dalam surga, Anda akan betah. Nah, ini wanita soleha bu. Bang pindah gitu bang. Bang kita cari tempat lain bang. Pondok Indah udah padat nih. Kalau gitu Menteng kita beli bang. Di Menteng nanti ada lagi masalahnya. Bang di kampung keramaian bang. Ngeri jadinya. Nanti pindah lagi ke komplek. Bang di komplek kesepian bang. Kan ngeselin yang kayak begini. Nah ini kalau bisa sabar dengan istri yang kayak begini, insya Allah jadi wali bu. Iya, ada orang itu jadi wali Allah karena saking sabarnya ngadepin istrinya. Dikasih tempat yang sepi, dia ketakutan. Tempat yang ramai, bising bang, saya kan butuh privasi, saya mau kerja. Nanti dikasih tempat lagi begini, salah lagi. Kenapa? Wa khuliqal insanu halu'a. Sifat manusia ini selalu keluh kesah. Dikasih nikmat kebanyakan, dia lupa. Dikasih kurang, dia gak bersabar. Nah, terus masalah pergaulan, ini juga sekali Allah. Kenapa sih kita dikasih teman-teman yang ngeselin? Sangat baiknya kepada Allah bu. Allah lagi mau menanamkan sifat sabar dalam diri. Ustaz tahu nggak? Anda punya teman nggak ada yang senyum sama Anda? Nggak apa-apa. Allah lagi ngelatih kita biar kita punya sifat apa? Senyum kepada orang yang nggak pernah senyum sama kita, itu ibadah. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, ini ibadah yang mulia. Mendoakan kepada orang yang nggak pernah doain kita, ini sifatnya para nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, yakinlah Allah dekat. Tetap semangat, jangan putus asa, yakinlah Allah itu. Bisa diulang? Tetap bersemangat, jangan putus asa, yakinkan Allah itu dekat Allah itu. Sekali lagi boleh? Tetap semangat. Jawabnya
Nanti kita baca doa juga nih, subhanallahumma wa bihamdika. Nah, ibu-ibu langsung kompak tuh kalau baca doa penutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam. Menjawab salam gimana mestinya? Tetap semangat. Jangan yakinkah Allah itu Dekat. Nah, tapi ada yang lainnya? Ini kayaknya banyak curhatan, Mbak. Belum mau nanya. Terus ngomong. Oh, enggak. Diliput aja, diliput. Menyambung yang tadi masalah kesabaran itu kan adalah salah satu cara dan untuk mensucikan diri. Nah ini sebetulnya lebih berhubungan sama biasanya saya kalau kayak gini biasanya kita ngobrol sama anak-anak karena berhubung ini kita di sini lingkungannya juga kita bukan di sekolah bukan banyak muslimnya gitu ya. Nah itu kan adalah indikator apabila kita itu diberikan sama Allah itu salah satunya adalah diberikan karunia kesabaran itu. Nah sekarang cara saya menjelaskan ke anak, misalnya nih anak saya somehow di luar sana ketemu sama orang yang bukan muslim, tapi mungkin sabarnya melebihi saya yang muslim gitu ya. Nah itu apa yang saya harus jelasin sama anak saya? Apakah itu bagian daripada rahmatan ilahi, maksudnya apa? Memang memberikan rahmat. Nanti daerah yang belum kita kunjungi, kita kunjungi. Saya sedih melihat anak-anak kita yang bicara kepada orang tuanya dengan kasar, yang hanya memanggil nama kemudian berdiskusi dengan cara yang tidak sama sekali dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Kepada kedua orang tua bicara saja nggak boleh. Apalagi sampai membanting pintu, apalagi menghardik orang tua. Bahkan ada satu dosa yang hukumannya Allah sederhanakan di dunia. Dalam hadis yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini salah siapa? Kita wajib mentarbiyahnya. Ustaz dia kan di luar lebih banyak. Walaupun di luarnya lebih banyak. Ibu ini al-ummu madrasatun. Ibu ini madrasah. Ibu inilah yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan anak-anaknya. Maka sedewasa pun anak buatlah hubungan emosional yang sangat dekat. Dekati dia, ambil hatinya, sehingga dia tidak menjadikan non-muslim sebagai figur, tapi tetap kembali menjadikan Rasulullah, para sahabat, dan para aslafun saleh sampai saat ini. Itulah yang jadi figur idolanya. Belajar nak, kamu belajar dengan siapapun nak. Kamu bisa belajar dengan Yahud, Nasrani, dengan siapapun silahkan belajar. Berteman bagaimana Ustaz? Kamu berteman dengan siapapun. Tapi untuk mengambil sahabat, untuk mengambil sahabat dekat, untuk mengambil pembelajaran akhlak, ambil dari manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sejelek-jelek akhlak manusia adalah tidak beriman kepada Tuhan penciptanya. Itu akhlak yang paling jelek. Ustaz dia baik, Ustaz dia santun, dia suka senyum, kurangnya satu, Ustaz dia nggak beriman. Itu sejelek-jelek apa? Akhlak dalam pandangan Islam. Tidak beriman kepada yang menciptakannya, tidak beriman kepada yang memberikan rezeki kepadanya. Namun kita apa? Ini kita pahami di antara kita doakan mereka mendapatkan apa? Hidayah. Kemudian yang kedua Ustaz, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana sabarnya Ustaz? Anda jelaskan sekali lagi pembahasannya tadi. Ini untuk backnya kemana tadi? Sebentar. Oke. Nah, judulnya apa? Mensucikan hati. Artinya ini pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang masalah hati, masalah kalbu. Kita tadi sepakat ya, kalbu ini di luar atau di dalam? Dalam. Di dalam. Sifat sabar merupakan obat penyakit hati bukan? Ya.
Maka sabar itu letaknya di mana? Di dalam hati atau di luar badan? Dalam hati. Sehingga jangan juga kita menuduh orang nggak sabar, ya nggak boleh. Tadi yang Anda sebutkan hanya tanda-tandanya orang yang belum sempurna kesabarannya. Jangan melihat nih ibu-ibu nih misalnya, kalau ya udah bapak-bapak deh, ampun deh ampun. Ini jangan nih pulang dicegat nih. Ustaz tadi jangan nyebut ibu-ibu terus Ustaz. Ambil kerahnya Ustaz begini. Nah, ini bapak-bapak, antar kita ngomong, Pak Ustaz, ini Fulan ini kalau Anda perhatiin dari wajahnya nggak ada tampang sabar Ustaz. Emang sejak kapan sabar atau tidak itu ukurannya di wajah? Ustaz, kalau orangnya putih Ustaz, hidungnya mancung, apalagi dompetnya tebal, nah ini sabar Ustaz. Wajah nggak menjadi ukuran kesabaran. Ada orang yang memang tampangnya keras kayak begitu. Ini tampang-tampang nggak penyabar, kenapa? Masya Allah, badannya gini-gini. Emang yang udah wajahnya kayak begitu. Kadang senyum pun masih kelihatan orang takut. Bagaimana dia nggak senyum? Jadi ditanya, Ustaz, apakah kesabaran ini dengan meninggalkan ikhtiar? Tidak. Yang dimaksud untuk sabar tetap berusaha maksimal. Jadi, Ustaz, Anda ini sabar nih Ustaz dalam rumah tangga, terus Anda pasrah aja. Ya tidak begitu. Kita berusaha. Sifat orang yang penyabar, dia berusaha maksimal, hasilnya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Inilah yang disebut dengan hakikat tawakal. Inilah yang disebut dengan hakikat sabar. Inilah yang disebut hakikat daripada mujahadah, memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Seorang ayah dan ibu yang sangat sabar mendidik anaknya. Udah dididik, udah dilatih, tapi anaknya nggak jadi, belum jadi anak yang taat. Ini sabar. Kenapa? Kalau kita nggak sabar, menandakan apa? Kita yang menciptakan hasil. Kita lupa hasil itu hak mutlak di tangan siapa? Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Ya Allah, saya sudah berdoa. Ya Allah, saya sudah maksimal. Sekarang saya kembalikan kepadamu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini hakikatnya sabar. Kemudian ada pertanyaan. Cara gitu. Masya Allah. Dia pakai G-nya di bahasa Inggris. Ini kita bacanya cara gitu. Kalau di sini cara gitu. Atau yang terbaik. Tenang. Cara yang terbaik untuk menghindari orang yang selalu menguji kesabaran kita. Rasanya pertanyaan ini sudah dijawab. Cara gitu atau yang terbaik untuk menghindari, jangan dihindari, kita dakwahkan sampai dia yang capek sama kita. Antum kok udah ada sakitin? Ya Rasulullah. Dia itu siapa? Rasulullah disakiti, dihina, difitnah, diusir, masih berbuat baik. Sampai akhirnya musuhnya masuk ke dalam apa? Islam. Ini buah daripada kesabaran. Kita baru sekali digangguin aja, udah, anda mau pindah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Kalau perlu besok anda pakai cadar sudah gak ketemu dia. Ini apa? Rasulullah sampai musuhnya itu capek. Ini Abu Jahal didatangi Nabi SAW lebih dari 70 kali, diketok pintunya. Sampai Nabi SAW dalam beberapa riwayat dalam sirah Nabawiyah, Nabi SAW pernah mendatangi Abu Jahal lebih dari 70 kali. Satu waktu beliau datang, Rasulullah datang kepada Abu Jahal malam hari ketika hujan. Maka Madinah hujan jarang, setahun cuma 2-3 kali hujan. Di tempat kami belajar di Yaman, di Hadramut, itu kalau sudah hujan, hampir sebagian rumah separuhnya ada yang hancur karena bangunan dari tanah. Kadang setahun hujan sekali. Ini para masyayikh ulama-ulama langsung keluar doa, saking senangnya ngeliat hujan. Dia apa? Ada hujan ditadangin. Kita di Indonesia kalau ada hujan kabur, karena saking seringnya apa? Hujan. Diketok. Ini Abu Jahal mikir, ini ada orang ngetok malam hari. Ini Abu Jahal cerita kepada sahabat, kepada teman-temannya. Abu Jahal laknatullah alaih.
apa? Mikir. Ini saya buka ini. Nggak mungkin ada orang mengetok malam hari dalam waktu hujan-hujan, pasti dalam kondisi yang sangat apa? Sangat penting dan membutuhkan. Pasti dibuka. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu punya hajat apa? Wahai Muhammad, ini keponakannya. Saya nggak punya hajat apapun. Saya mau kamu masuk ke dalam Islam. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dibanting pintunya, tabban laka ya Muhammad. Nabi marah, enggak. Udah berkali-kali. Sampai apa? Musuhnya nyerah di tangan Rasulullah. Imam dua Nabi mengatakan, aslim taslam. Masuk ke dalam Islam, kamu akan selamat. Yu'tikallah ajraka marratain. Allah kasih 2 lipat. Lipat yang pertama apa? Dihapuskan dosanya. Lipat yang kedua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Jadi kalau ibu punya teman nggak penyabar, jangan dihindarin. Kalau begitu nanti ibu habis temannya. Setiap berteman sama orang, wah ini nggak bersahabat, tinggalin lagi. Makin nggak punya teman nanti. Tapi ingat, ibu seorang daiyah. Ulangi, seorang apa? Daiyah. Ustaz daiyah apa? Ustaz ngaji aja kita belum bisa. Mau bisa ngaji, mau pintar ngaji, mau alimah, mau tidak, yang namanya umatnya Rasulullah dari ayat Al-Imran tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Karena kita punya tugas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Punya tugas. Jadi apa? Ustaz, ini dulu Ustaz, ini sahabat dekat anak, sambil pegang punggungnya. Ini dulu orang yang paling ngeselin Ustaz. Tapi alhamdulillah saat anak temenin lagi, anak deketin lagi, anak mengalah, Masya Allah. Sekarang Masya Allah kami jadi bersahabat. Kan banyak seperti itu. Cuman tiap ketemu teman ngeselin, enggak, itu bukan sahabat anak. Udah jangan berteman lagi. Enggak, aku kalau punya teman bu, mau sampai kemana ibu? Ini ke Amerika udah mentok bu, paling jauh bu, kemana lagi? Udah niatnya habis dari sini, jangan kemana-mana lagi. Niatnya habis dari sini ke akhirat, masuk surga tanpa hisab. Amin. Pak, kayaknya di Eropa lebih enak ya Pak. Eropa lagi pusing lagi masalahnya. Papa balik ke Indonesia kayaknya lebih enak lagi. Ada lagi masalahnya. Untuk orang yang beriman tidak akan pernah selesai masalah sampai dia masuk ke dalam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La mu'min. Seorang mukmin, al-mu'min lan tashba' bin khairin. Orang yang beriman tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan hatta muntahahul jannah, sampai kedua kakinya masuk ke dalam surga. Betahnya di surga, nggak pernah puas dengan hal yang lain sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini sifat. Ada pertanyaan berikutnya lagi. Bila kapan istri yang ditinggal suami meninggal boleh bersosialisasi? Apakah benar istri yang ditinggal suami meninggal harus berdoa dan tidak bisa bersosialisasi selama 4 bulan 10 hari? Saya tidak pernah lihat dalil tersebut. Sampai istri tersebut takut sholat Idul Adha karena itu sunnah. Kalau ibu tak pernah lihat, bukan artinya tak ada dalil. Tak pernah lihat ataupun tidak pernah melihat. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Untuk orang yang ditinggal suaminya, maka masa iddahnya berapa lama bu? Meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau cerai berapa? 3 kali suci, 3 bulan 10. Kalau iddatul wafat berapa? Kok bisa lupa nih? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nggak boleh berdandan, nggak boleh berpakai wangian, dan tidak boleh apa? Tidak boleh kasih kode ke laki-laki yang lain. Jangan suami baru meninggal seminggu, ibu udah pacaran lagi. Wa iyadzubillah, ini jelas-jelas sepakat diharamin ahlu sunnah wal jamaah. Nah, untuk Idul Adha, kalau dia keluarnya memakai pakaian yang tidak mengundang fitnah, tidak memakai pakaian yang membuat laki-laki menggoda dia, ini diperbolehkan untuk hadir mendengarkan khutbah Idul Adha. Karena ini bagian syariatnya Allah. Yang disebut ada iddatul talaq, ada iddatul wafat. Iddatul talaq dengan 3 kali suci, 3 khuru.
3 kali suci ini dibuat 3 bulan 10 hari. Iddatul wafat ini apa? 4 bulan 10 hari. Jelas dalam Al-Quran. Nah, kita melihatnya yang tidak boleh ini apa? Mendatangkan fitnah. Ini sedang apa? Wanita ini bukan artinya nggak bersosialisasi. Dia tetap boleh ke tempat umum untuk keperluan yang sifatnya hajat. Terus nggak boleh keluar sama sekali juga? Enggak, tetap boleh keluar. Ustaz, ini kan kondisinya di Amerika, Ustaz, bukan di Indonesia ataupun Malaysia ataupun negeri-negeri bangsa Melayu yang lainnya. Betul. Maka apa? Kondisi seperti ini kalaupun kita bekerja, kita menyederhanakan pakaian dan perhiasan sehingga apa? Tidak mengundang fitnah kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi bukan tidak diperbolehkan bersosialisasi secara mutlak, tapi lihat ihtiyat dalam kondisi kehati-hatian. Apa alasannya? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang ibu harus pegang. Nggak semuanya harus pakai alasan. Ustaz, kasih dong alasan yang secara akal tuh masuk di hati kami, Ustaz. Nanti ibu meninggal dulu tanya sama malaikat nanti. Kan pembahasannya masalah apa? Masalah hati. Masalah apa? Masalah hati. Sesuatu yang belum bisa diterima oleh akal. Ini pesan, sesuatu yang belum bisa diimani oleh akal. Maka apa? Yakini dalam hati. Karena akal kita ini terbatas. Manusia yang akalnya paling sempurna, masih ingat siapa? Manusia yang akalnya paling sempurna siapa di dunia ini? Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Abbas, ketika Allah menciptakan akal, 90% daripada akal itu diletakkan dalam diri Nabi. Sisanya 10% dibagikan kepada para nabi, 1/10 dari 10-nya baru dibagikan kepada manusia. Masya Allah. Terus kita dengan akal kita, kalau menurut pendapat Anda Ustaz, ya Allah, ini kalau dari pandangan kacamata akalnya Anda nih Ustaz. Ini kalau udah kayak gitu Bu, Pak, sangka baik. Ini adalah manusia yang sedang menguji apa? Sabar kita. Udah langsung istighfar aja. Kalau perlu baca apa? Doa-doa yang panjang. Allahumma tassalam, ayat kursi, as-saffat, ayat-ayat semua dikir benteng udah. Allah a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau nanya lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kemudian di sini dibahas 3 jenis nafsu dalam hati manusia. Ada salah aksa. Yang pertama disebut dengan nafsul ammar bisu. Yang ayatnya Allah jelaskan dalam surat Yusuf ayat 53. Nafsu di sini artinya jiwa ya. Maka disebut dengan hawa nafsu. Sama dengan desire. Bisa dibilang sama dengan desire. Desire. Keinginan. Nafsu. Keinginan. Ya, itu hawa nafsu. Nah, hawa artinya kecondongan jiwa terhadap sesuatu. Ada orang nafsunya pengennya ngaji aja bagus. Ustaz, anak hari ini bingung, Ustaz, nafsunya pengen sedekah aja. Nah, yang kayak begini jangan ditahan nafsunya. Ustaz, anak bingung, nafsunya hari ini pengennya ngelayanin suami aja. Terusin. Ya, Masya Allah. Dalam pembahasan. Tolong rekaman diedit lagi semuanya. Nafsu yang menyuruh kepada kejahatan disebut sebagai nafsul ammarah. Selalu membisikkan kita untuk bikin maksiat. Udah, gak apa-apa sekali. Sekali kalau Allah cabut nyawa selesai. Baru sesekalinya Anda melakukan hal-hal maksiat gitu. Pas takdirnya Allah cabut nyawanya. Sehingga orang yang beriman itu nggak ada istilah sekali 2 kali. Dia dalam kondisi malaikat maut setiap hari datang nunggu perintah. Nah, nafsul ammarah ini selalu yang mendorong manusia membisikkan sesuatu untuk melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya begini. Punya mobil 2, pengen 3, punya 3, pengen 4, punya rumah 1, pengen 2.
udah 2 pengen 3, udah punya tas 5 pengen 6, tasnya udah punya koleksi pengen 7, kagak dikasih sama suami ngambek, malam-malam suaminya dikasih punggung doang. Ini kan apa? Nafsu ini nggak pernah puas, tidak akan pernah puas. Nafsul ammarah ini dalam diri manusia, dalam diri ustadz, ulama, siapapun ada. Bisa nggak dia menundukkan nafsu tersebut? Yang kedua disebut dengan nafsul lawwamah. Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan menyebut nafsul lawwamah. Ini juga ada dalam nafsunya orang yang beriman, yang kalau habis berbuat maksiat timbul penyesalan. Bahaya kalau nafsu lawamanya sama sekali nggak ada. Habis bikin maksiat nggak ada nyeselnya. Habis durhaka kepada kedua orang tua nggak ada rasa sedihnya. Habis melanggar perintah Allah nggak ada rasa takut sedikit pun nggak ada. Nah, nafsu lawamah ini adalah ketika seseorang terjebak dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya, dia segera kembali. Ada bisikan, kembalilah kepada Allah, tobatlah kamu kepada Allah, belum terlambat waktunya, masih ada waktu. Coba dalam kita melaksanakan apapun kegiatannya, ini apa ya? Ini suara hati seperti ini selalu mengingatkan kita, masih ada kesempatan, jangan putus harapan, dekatlah kepada Allah. Disebut dengan nafsul lawwamah. Yang ketiga disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsu artinya jiwa, mutmainnah yang tenang. Adalah jiwa yang tenang. Ini nafsu yang bisa ditundukkan hanya dengan kembali hidup sesuai dengan sunnah Nabi. Ustaz, kalau mau ikut nafsunya makan anak Ustaz, 4 piring juga nggak cukup Ustaz. Bahkan kalau kurang lihat Ustaz bahwa ini pengen makan gitu, nggak bakal pernah kenyang. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ta'amul mu'min, ta'amul wahid yakfi itsnain. Kalau makannya berjamaah, makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Ta'amul itsnain yakfi arba, makanan berdua cukup untuk 4. Ta'amul arba yakfi thamaniyah, makanan berempat kalau dibikin makan yang berjamaah ini bisa cukup untuk 8 orang. Coba deh, kalau kita makan sendiri banyak, lagi lapar, ajak teman-teman. Ya Allah Ustaz, ini anak masak cuma untuk berdua Ustaz, tapi subhanallah anak punya teman 5 orang datang semuanya makan, bahkan bersih, nggak ada bersisa. Ngomong bersihnya agak kesel dikit, bersih, habis semua Ustaz, sampai isi kulkas habis semua. Berkah. Artinya 2 bisa cukup untuk 4, 4 cukup untuk 8. Nah, 3 nafsu ini ada dalam diri manusia. Punya potensi ammarah bisuknya ada, potensi lawamahnya ada, potensi mutmainnahnya ada. Sehingga Allah yang mutmainnah, Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tinggal yang mana yang kita mau syukurkan di dalam diri kita. Ini kalau lagi adzan nih, coba perhatiin ya Bu, kalau udah masuk waktu sholat, lihat kondisi Bu punya mata coba. Kalau udah dekat-dekat mau sholat, bawaannya Ustaz, kenapa Ustaz, Anda ada penyakit apa ya? Tiap azan tuh bawaannya apa? Ngantuk aja. Kalau nonton TV itu khusyuk, tumakninah, tenang, gak ada sedih. Mau kencing ditahan, mau berak ditahan, anak berisik sedikit, hey, kamu nggak lihat mama sedang apa? Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa kayak begitu? Kenapa? Setiap kebaikan yang dilakukan anak cucu Adam, maka nafsul ammarah dan nafsul lawamah dan syaitan ini berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan suksesnya kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak hanya kita pengen dekat dengan orang yang besar di dunia, dihalang-halangi. Ini kalau mau ketemu pejabat, ada apanya? Prosedurnya. Ada macam-macam, harus ketemu ini.
Kalau kita mau ketemu Allah tidak ada penghalang, tapi syaitan dan bala tentaranya, nafsul ammarah dan nafsul lawwamah ini yang menghalang-halangi manusia untuk tidak menjadi orang yang dekat kepada Allah, untuk tidak menjadi orang yang dicintai Allah, untuk tidak menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 jenis nafsu dalam hati manusia kita apa? Kita kendalikan sehingga menghasilkan sebagai nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi Allah ridha kepada jiwa tersebut. Maka Allah mengatakan irji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam kondisi Allah ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hamba kekasihnya Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap nafsu yang baik apa? Ikuti. Setiap nafsu yang buruk lawan, Bu. Maka Allah mengatakan fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa athara al-hayat ad-dunya, dan lebih mementingkan kepentingan dunia, fa innal jahima hiya al-ma'wa, maka nerakalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada keagungan Allah, takut kepada Allah, takut kepada besaran Allah, fa amma man tagha, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Maka ada yang nanya, Ustaz, kalau nafsu ini bisa dihilangin? Enggak. Karena kalau ibu bapak nggak punya nafsu, ibu bukan manusia namanya, malaikat. Kenapa manusia bisa lebih mulia daripada malaikat? Malaikat mentaati Allah tidak memiliki apa? Nafsu. Tapi manusia dalam kondisi memiliki nafsul ammarah dan nafsul lawwamah tetap bisa taat kepada Allah, maka derajatnya bisa lebih mulia daripada para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam peperangan Uhud ada sebuah riwayat, yang riwayat ini walaupun kelihatannya riwayat ini adalah riwayat yang lemah, tapi memiliki syawahid dan mutaba'ah. Ketika dalam peperangan Uhud, sahabat ada yang udah putus telinganya, putus tangannya, kalah di awal, sampai pasukan pemanahnya Khalid bin Walid menyerang para sahabat dulu ketika sebelum Khalid masuk Islam. Maka selesai peperangan, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, waja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Hadis ini didhaifkan sebagian ulama, tapi karena memiliki syawahid dan mutaba'ah terangkat kedudukannya menjadi hasan li ghairihi. Ya Rasulullah, tangan kami sudah putus, telinga kami sudah putus, sebagian keluarga kami meninggal, apa masih ada jihad yang lebih besar selain daripada jihad ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, ada yang lebih besar, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Dia nggak bisa dihilangkan, tapi diarahkan. Maka Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mengikut kepada agama yang aku bawa. Ustaz, ini gimana cara mengendalikan nafsu? Ustaz, saya suka makan. Oke, mulai sekarang bisa nggak makan di cara Nabi? Makan ketika makan sebelum, berhenti sebelum, makan sesudah atau sebelum, gimana kok jadi khilaf ya? Makan sebelum lapar, makan ketika lapar. Lo tahu sebelum lapar? Sebelum. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, atau makan ketika kenyang, berhenti masih kenyang? Artinya apa? Oke, kembali cara sunnah. Maka kita dapat keberkahan dalam masalah rumah yang lain-lain. Nabi pernah bilang, baiti junnati,
Dalam riwayat yang lain, baiti jannati, rumahku adalah apa? Surgaku. Kok bisa? Padahal rumahnya sederhana, rumahnya kecil, dibuat hanya dari kelapa kurma. Kok bisa jadi surga nih rumah? Rumah kita sekarang besar, kita punya 3 kamar, 4 kamar. Nah, tapi sayangnya apa? Rumah kita nggak pernah dipakai sujud. Dipakai Ustaz, kan saya nggak nuduh ibu. Saya lagi bahas nih, rumah yang tidak pernah dipakai sujud dan berzikir kepada Allah. Rumah ini apa? Rumah ini tidak akan mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat. Terus rumahnya apa? Rumahnya nggak pernah didatangin tamu. Ini yang rumah-rumah udah 10 tahun nggak pernah didatangin tamu, bu, saling mendatangin. Ustaz, anak alhamdulillah bersyukur Ustaz. Kenapa? Udah 20 tahun tinggal di sini, nggak ada satupun yang datang. Ini bukan bersyukur, mestinya apa? Berkabung. Karena dulu sahabat kalau nggak ada yang datang ke rumahnya, dia berkabung. Karena datang tamu ini membawa apa? Berkah dan rahmat. Kadang ada lagi tambahannya, bukan berkah dan rahmat saja, bawa berkat Ustaz. Nah, bawa makanan, bawa buah, bawa bonus. Misalnya datang nih, Pak, mohon maaf Pak, ini mobil Anda terlalu banyak di rumah, kasih satu buat di sini, kan berkah. Nah, ini apa? Hidup sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam masalah muamalat, muasyarat, akhlak, ibadiyah. Dalam masalah hal-hal yang lain kembali kepada Rasulullah, sehingga apa? Nafsu ini apa? Terkendali. Ini tangan Ustaz, ini tangan nafsunya ini pengen jahilin orang aja. Kalau sehari gak ngisenin orang, nih tangannya udah kayak apa nih Ustaz? Ini mulut nafsunya pengen gunjing orang aja, arahin ke baca Quran. Ini lisannya arahin ke berselawat. Lisannya arahkan bicara keagungan Allah. Ini Ustaz, kaki nih Ustaz, ini diem aja kayaknya jalan sendiri nih Ustaz. Bawaannya apa? Pengen tempat-tempat maksiat, kakinya diletihkan ke masjid. Kakinya dipakai diletihkan untuk menolong orang lain. Tundukkan nafsu kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Ini perlu perlawanan dari kita. Nah, dengan perlawanan inilah yang menjadi sebab apa? Kita mampu masuk ke dalam poin-poin yang nanti kita akan bahas. Poin-poin mensucikan hati. Ini ada sumber penyakit hati, ada jenis-jenis penyakit hati. Terus ada beberapa jenis. Ada obat ampuh penyakit hati. Ini baru sampai di mana? Sampai di mana Bu tadi? 3 jenis? Yap, 3 jenis. 3 jenis nafsu. Ustaz, kalau nafsunya pengajian pengen selesai, ini lawamah atau mutmainah Ustaz? Nah, ini ammar bisu nih. Kalau giliran yang sesuai nafsu, Masya Allah, jangankan 3 jam kalau untuk main game ini, 10 jam ada siap. Tapi untuk pengajian, aduh, kapan selesainya? Ini baru 3 jenis, ini targetnya sampai jam 9 malam nih. Dengan makan malam maksudnya kan? Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Pembahasan, nah, pakai alhamdulillah lagi. Alhamdulillah tiap kali nggak sholat itu jalan juga semuanya. Sudah tidak sholat, tidak ada penyesalan. Ini apa? Yukhaf, nggak punya iman lagi dalam hatinya. Ada orang, ya Allah Ustaz, ana sedih Ustaz, belum sempurna bisa sholat 5 waktu. Ana sedih Ustaz, belum sempurna bisa menutup aurat. Dia tahu menutup aurat ini perintah Allah, tapi dia belum mampu menutup aurat. Tapi di dalam hatinya ada rasa apa? Ada rasa sedih. Rasa sedih yang apa? Sampai dia lawam. Lawam ini mencela dirinya sendiri. Jadi apa? Nafsu yang tercela. Artinya nafsu yang tercela. Tapi apa? Penyesalan yang timbul disebabkan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah Ustaz, Anda ini sedih kalau satu hari Anda nggak bisa berinfak di jalan Allah. Anda ini sedih kalau 1 minggu ini nggak ada yang Anda bisa berikan kepada fakir dan miskin, atau habis terjerumus kepada maksiat. Dan syaitan minta kita putus asa, habis bikin maksiat udah terus aja maksiat, capek tobat. Enggak, bikin maksiat tobat lagi Bu, salah tobat lagi, salah tobat lagi. Allah tidak akan pernah bosan menunggu tobat kita. Dan tidak ada batasan tobat. Selagi kita mau bertobat, insya Allah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Ini daripada
nafsul lawwamah. Jadi positif dari nafsu lawwamah dalam hal yang baik. Hal yang baik, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Jadi bersifat hal yang baik, penyesalan seorang mukmin yang apa? Yang menghasilkan ketaatan. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau mengatakan apa? Berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh pelakunya, Allah berikan hidayah melahirkan ketaatan. Dan berapa banyak ketaatan yang dijalani dengan kesombongan dan keangkuhan dan kepongahan berujung dengan ketakaburan dan su'ul khatimah. Sholatnya sudah rajin, puasanya sudah rajin, akhirnya merasa diri paling benar sendiri. Yang satu pelaku maksiat, akhirnya sedih. Ya Allah, hamba ini orang paling banyak dosanya ya Allah. Kalau engkau nggak ampunkan ya Allah, hamba termasuk orang yang rugi. Nangis terus. Allah bimbing dengan penyesalan ini jadi orang taat. Ini dengan kesombongan dalam ketaatannya, ujung-ujungnya akhirnya jadi pelaku maksiat. Yang taat jangan sombong, yang sudah sempurna pakai jilbabnya, sholatnya jangan bangga. Yang ahli maksiat jangan putus asa. Karena kita punya Allah, Zat yang Ghafur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang lagi taat jangan tenang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat syadidul iqab, keras siksanya. Sehingga kalau dua ini jalan, masing-masing gak ada yang perlu disombongkan. Karena Allah Zat yang Maha Sombong, Al-Mutakabbir. Gak ada yang boleh sedikit pun pakai pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah di hadapan Allah, maka tidak boleh. Nabi mengatakan apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wala yashum raihatal jannah, dan gak akan cium baunya surga. Maka fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah sifat sombong. Ya Allah, apa yang mau disombongin Bu? Keluar dari telinga ini wangi atau bau? Bau. Yang keluar dari hidung bau, semuanya. 1 hari gak mandi, 3 hari gak mandi, nggak mau deket, baunya bukan main. Ini manusia, apa yang mau disombongin? Ini pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya pakaian adalah hak prerogatif yang boleh dipegang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Zat yang Maha Sombong, Al-Mutakabbir. Kenapa? Dia yang menciptakan segala-galanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mimman tasha' wa tu'izzu man wa tudhillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Allah yang punya kekuasaan, yang mencabut kekuasaan, yang memuliakan, yang menghinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang talbiyah bacanya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Nggak ada yang sekutu, Tuhan sekutu bagi Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, dan ni'mat, wal mulk, dan segala kekuasaan milik siapa? Milik Allah. La syarika lah. Makna talbiyahnya sama, makna dalam tauhidnya sama, makna dalam akidahnya sama, makna dalam tasyahudnya kita, asyhadu an la ilaha illallah. Sama semuanya. I'timadul qalbi 'ala Allah, menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangka baik Bu, udah ke tempat paling jauh di dunia, udah stay di sini. Bahkan udah ada yang punya green card-nya, udah yang jadi warga negara sini. Coupling juga sudah ada, walaupun kecil punya. Cuma Anda tanya, udah siapin belum Bu coupling di akhiratnya nanti? Ustaz, Anda kalau di akhirat udah dapat pinggirannya aja udah alhamdulillah Ustaz. Tuh, kalau giliran masalah dunia, cita-citanya setinggi apa? Setinggi langit. Kalau pas akhirat, ya Allah Ustaz, udah bisa selamat gak masuk neraka aja udah untung. Kok jadi putus asa begini? Yang ada dulu Rasulullah dan sahabat sebaliknya. Udah punya yang dimakan besok, kata Nabi, seseorang yang memiliki quta yaumin,
udah punya makanan untuk dimakan besok. Ustaz, untuk besok pagi udah punya makanan. Kata Rasulullah, seolah-olah orang yang seperti ini dia sudah memiliki dunia beserta isinya. Masya Allah. Tapi dalam masalah apa? Dalam masalah akhirat, Rasulullah dan sahabat berlomba-lomba cari yang terbaik. Orang yang mengucapkan satu subhanallah, maka bangunannya, batanya ditanamkan sama malaikat, ditaruh di surga. Subhanallah berikutnya ditaruh lagi, disusun sampai dijadikan istana yang paling indah di surga karena banyaknya lisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk surga bu, bangunannya gedung doang tapi nggak ada kamarnya. Karena kita malas berzikir, malas baca Al-Quran, malas silaturahmi. Jadikan dunia mazra'atul akhirat. Jadikan dunia ini menjadi sawah ladangnya akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain?